Ini kan dianggap membahayakan ini. Iya. Itulah sebabnya pelarangan itu terjadi. Dan yang melarang memang Belanda. Tapi apakah Belanda langsung melarang untuk penggunaannya dan peredaran dari Quran terjemahan bahasa Belanda ini? Iya. Ternyata tidak. Tapi melalui seorang tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Oh, ada Habib. Yang Berarti Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu? ya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Oh, Dia Batavia. mufti Batavia. Dia menulis buku, mungkin bisa ditampilkan Pak Edi. Ya. Nah, beliau itu menulis buku, ini kitab bernama. Jadi kalau di situ dilihat judul teksnya, ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Ini kitab bernama? Ini bahasa apa? Bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Oh. Bahasa Melayu. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fid Din Bisalama. Penulisnya siapa? Yaitu tadi, Syekh atau Habib Utsman bin Yahya. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Oh, Menurut fatwa dari Habib ini. Habib Utsman bin Yahya, ya. Kolonialisasi di Nusantara ini, maka Aceh itu jebol kan gara-gara Snukurhonya. Gitu ya. Kalau seandainya tidak ada Snukurhonya, Aceh itu tidak mungkin bisa ditaklukkan. Sama Belanda. Itu. Jadi dua bangsa besar di kawasan Asia Tenggara ini yang jebol, ya, yang bisa ditaklukkan itu gara-gara Snukurhonya. Pertama, Jawa. Waktu itu kan perang melawan Belanda itu luar biasa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, ya. ya kan? Dan itu dilumpuhkan setelah Snukurhonya ikut campur, dilumpuhkan. Iya, iya. Dan itu perang selama 5 tahun. Dan Pangeran Diponegoro dibuang sampai ke Manado dan kemudian dibuang ke Makassar dan wafat di Makassar. Semua ulama diboyong ke sana semua. Iya. Nah, kemudian yang prajurit-prajurit kelas bawah itu menyebar. Penyebaran itu ada tanda. Tandanya adalah setiap rumah harus ada namanya pohon apa itu sawu. Oh, di itu depan tandanya bahwa ini adalah pasukan dari Pangeran Diponegoro. Oh. Ya. Dan saya kemarin penelitian di kawasan Blitar, kitab Tarjaman Al-Mustafid karya dari Syekh Abdul Rauf Singkel. Dan sampai sekarang ini menjadi rujukan yang paling otoritatif dalam memahami kitab tafsir berbahasa Melayu, generasi awal. Dan ini pada masa Hindia Belanda sudah eksis di kawasan Asia Tenggara. Ini karya ditulis sezaman dengan karya Zubdatul Asrar yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang mufti Batavia yang beliau itu diasingkan oleh Belanda ke kawasan Cape Town di Afrika Selatan. Apalagi dibaca oleh para pergerakan orang-orang Indonesia yang melawan Belanda, kolonialisasi. Itu semakin berbahaya. Makanya Belanda meletakkan seorang Habib mufti Batavia yang bernama Habib Utsman bin Yahya untuk segera mengeluarkan fatwa pelarangan peredaran buku ini, kitab tafsir ini, dalam bahasa Belanda yang tadi saya sebutkan. Termasuk melarang pergerakan melawan pemerintah Belanda. Iya, termasuk itu. Akhirnya apa? Mereka mewariskan tradisi yang namanya membaca Serat Ambio. Tahu apa isinya Serat Ambia? Itu cerita para nabi dan perjuangan para nabi. Itu dibaca dalam bentuk macopatan. Dan kemarin saya riset di wilayah Blitar. Bahasa Jawa gitu. Bahasa Jawa. Itu dibacakan mulai dari habis Isya sampai mau subuh. Dibaca semua itu. Itu hari tertentu atau gimana? Kalau tradisi yang sekarang itu pada momen-momen tertentu. Tapi kalau dulu itu dibaca setiap pekan itu. Setiap minggu. Setiap pekan. Ya entah hari Kamis atau hari istimewa. Biasanya ada hari-hari tertentu. Sir. Jadi ketika Belanda sudah masuk ke kawasan Asia Tenggara, khususnya di kawasan Indonesia ini, semua yang berkaitan dengan tradisi keislaman dengan menggunakan aksara Arab, baik itu bahasa Arab maupun bahasa daerah, tetapi aksaranya tetap aksara Arab, itu kebanyakan atau mayoritas diterbitkan di Mesir. Kalau ini dikaji, menarik. Kenapa diterbitkan di Mesir? Tidak diterbitkan di Indonesia. Apakah ini ada persoalan dengan kolonialisasi Belanda yang menghegemoni
kawasan pesantren waktu itu, atau bagaimana? Ini kan perlu pengkajian. Nugroho tidak membuat buku yang berupa kamus. Apa itu? Dia membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan Hmm. dalam bentuk fatwa-fatwa keputusan Belanda maksudnya ya. Dan itu ditulis dalam bahasa Belanda. Dan itu juga dicantumkan dalam surat kabar namanya lokomotif dalam bahasa Belanda di Netherlands Belanda. Karena dia sudah menguasai Al-Quran, Menguasai Pak Edi, bukan hanya menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa Arab. Jadi dia bisa memecah belah dari dalam, Iya, kemudian membenturkan antara ulama Indonesia sendiri, iya. kemudian dia memakai Habib untuk mengeluarkan fatwanya. Wah, lihai dia ya. Itulah sebabnya kita harus paham sejarah. Iya. Supaya kita belajar dari sejarah, kita bisa merawat kebangsaan kita ini ke masa depan, supaya Iya. kita bisa tahu langkah apa yang terbaik untuk kita lakukan. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar dari Pak Edi, saya kira itu menarik untuk diperbincangkan dalam kondisi akademik, situasi akademik. Iya. Dan saya kira ini penting untuk diketahui oleh semua khalayak, baik itu dalam tataran komunitas awam, apalagi di kalangan komunitas kesarjanaan atau para akademisi. Akademisi ya. Dan saya kira ini untuk mengungkap peristiwa-peristiwa apa dan bagaimana Quran itu diapresiasi pada masa ketika Islam mulai berkembang di Indonesia sampai hadirnya kolonialisasi Belanda. Ya. Dan ini saya kira menarik untuk didiskusikan pada malam hari ini. Pada masa awal ketika Islam datang ke Indonesia, penerjemahan kitab-kitab Islam itu memang sudah diterjemahkan secara masif dalam bahasa-bahasa lokal. Bahasa daerah. Jadi semua literatur Islam, apakah itu tasawuf, apakah itu hadis, apakah itu Quran, dan lain sebagainya, semua itu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lokal. Bahkan menggunakan huruf Arab, tapi bahasanya bahasa daerah. Ya. Makanya kita mengenal aksara Jawi, bahasa Melayu klasik menggunakan huruf Arab. Makanya disebut Pegon itu. aksara Arab Melayu. Oh, Melayu. Ya, yang disebut aksara Jawi. Iya. Di kalangan saudara kita Malaysia, Brunei, Singapura menyebutnya bahasa Jawi. Nah, kemudian di kalangan masyarakat Sunda dan masyarakat Jawa menggunakan bahasa lokal Jawa dan Sunda, huruf Arabnya disebut huruf Pegon. Ya. Kemudian di Sulawesi Tenggara itu ada yang disebut aksara Waliu. Aksaranya Arab tapi bahasanya bahasa Waliu. Intinya, semua dokumen-dokumen Islam yang aslinya itu dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, bahasa daerah dengan huruf khas Arab, tapi ada juga yang menggunakan huruf khas Nusantara, termasuk aksara Lontara di Bugis Makassar. Nah, kemudian yang lebih penting untuk kita cermati, Quran itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Maksudnya, tafsir Quran dalam bahasa Arab, misalnya tafsir Jalalain, itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Melayu, dan itu menggunakan aksara Arab. Ya. Yang kemudian kita kenal aksara Pegon itu. Salah satunya adalah karya Abdul Rauf Sinkel. Abdul Rauf. Yang kebetulan di Sabawa. Ini karya dari Syekh Yusuf Al-Makaris, Abdul Rauf Sinkel. Karya Abdul Rauf Sinkel judulnya Tarjaman Al-Mustafid. Ini kalau dilihat hurufnya itu Arab semua sepertinya ya. Tapi sebenarnya ini adalah bahasa Melayu sama dengan bahasa Indonesia tapi hurufnya Arab. Yang bagian tengah ini Al-Qur'anul Karim asli bahasa Arabnya. Ini tidak diterbitkan di Indonesia, tidak diterbitkan di Hindia Belanda, tapi diterbitkan di Mesir. Oh, di Mesir. Jadi ketika Belanda sudah masuk ke kawasan Asia Tenggara, khususnya di kawasan Indonesia ini, semua yang berkaitan dengan tradisi keislaman, dengan menggunakan aksara Arab, baik itu bahasa Arab maupun bahasa daerah, tetapi aksaranya tetap aksara Arab, itu kebanyakan atau mayoritas diterbitkan di Mesir.
kalau ini dikaji menarik, kenapa diterbitkan di Mesir? Tidak diterbitkan di Indonesia. Apakah ini ada persoalan dengan kolonialisasi Belanda yang menghegemoni kawasan pesantren waktu itu, atau bagaimana? Ini kan perlu pengkajian. Karena kita tahu Abdul Rauf Singkal itu lahir tahun 1615, meninggal tahun 1693. Beliau itu hidup sezaman dengan Mufti Banten yang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Al-Makassari. Dan beliau itu lahir tahun 1626, meninggal tahun 1699 Masehi. Berarti antara Abdul Rauf Singkal dengan Syekh Yusuf Al-Makassari itu hidup satu masa, satu zaman, dan bahkan hidup satu guru. Oh, dia berguru. Iya, satu guru, Syekh Ahmad Dahlan kalau tidak salah, yang beliau itu bermukim di Mekah. Itulah sebabnya saya punya prediksi begini, kenapa karya Syekh Abdul Rauf Singkal itu diterbitkan di Mesir? Karena antara Mesir dengan Saudi itu kan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga di situ ada koneksitas antara para ulama dari Mesir yang kemudian mereka itu belajar juga di kawasan Hijaz, kemudian terjadi kontak akademik bersama Abdul Rauf Singkal dan Syekh Yusuf Al-Makassari itu. Makanya diterbitkan di sana. Tetapi sekaligus mereka ini hidup pada masa kolonialisasi Belanda. Sehingga sepertinya mereka ini mengasingkan diri dan termasuk karya-karyanya jangan sampai disentuh oleh Belanda. Mengasingkan atau diasingkan? Kalau saya sebut Syekh Yusuf Al-Makassari itu memang diasingkan. Diasingkan oleh Belanda. Dan pengasingan beliau itu pertama di Ceylon, di Sri Lanka, baru kemudian dibuang ke Afrika Selatan. Nah, dan sebentar, ketika itu diasingkan, berarti ulama rujukan yang ada di kawasan Hindia Belanda otomatis hilang. Oh, gitu. Dan menariknya, beliau itu adalah Mufti Banten yang mengarang buku judulnya Zubdatul Asrar. Dan karya beliau itu sudah dijadikan sebagai bahan tesis oleh Profesor Nabilah Lubis di UIN Jakarta. Dan beliau sudah pensiun kalau tidak keliru sekarang. Jadi ini sudah menjadi karya besar dan bahasan yang dipaparkan oleh beliau berkaitan dengan tasawuf. Sementara kalau Abdul Rauf Singkal lebih ke arah temanya berkaitan dengan Al-Quran, tafsir Quran. Dan bagian yang penting di situ adalah mengadopsi pemikiran-pemikiran Al-Baydawi, karya tafsir Al-Baydawi, dan sekaligus karya tafsir Jalalain. Dan diterbitkan di sana. Lebih menarik lagi, tafsir Jalalain yang berbahasa Jawa, dan kemudian saya itu punya, tapi hanya jilid yang juz ke-30. Sebetulnya sudah ada juz-juz yang lain, termasuk secara lengkap ya, kan Quran 30 juz. Dan diterbitkan di sana. Ini kebetulan saya punya yang bagian akhir, Tarjamah Tafsir Jalalain bil Lughatil Jawi. Ini dalam bahasa Jawa. Terbitnya di Mesir. Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Tahun berapa ini? 1937. Berarti Belanda masih berkuasa di Indonesia. Belanda masih menguasai kawasan Indonesia waktu itu. Sehingga tafsir ini tidak diterbitkan di Indonesia, tapi diterbitkan di Mesir. Padahal pakai bahasa Jawa. Padahal pakai bahasa Jawa. Dengan bahasa sederhana, berarti bahasa Jawa sudah go internasional. Bahasa Melayu juga sudah go internasional dengan bukti karya dari Syekh Abdul Rauf Singkal dan karya dalam bahasa Jawa, huruf Arab Jawa ini. Menjadi sebuah bukti. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa semuanya terbit di Mesir? Dan kenapa tidak diterbitkan di sini? Ada apa? Nah, itu masalahnya, ya kan? Belum terjawab itu. Nah, hampir bisa dipastikan semua karya ulama ini memang murni berdasarkan referensi Quran dan hadis. Semua berkaitan dengan itu. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh berkaitan dengan surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat yang ke-112. Surah As-Saffat ayat yang ke-112. Kalau kita lihat, kita cermati ayat 112 itu, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas shalihin.
Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Oke, itu terjemahan versi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Ya. Bagaimana kita bisa membaca karya Syekh Abdul Rauf Singkel yang beliau wafat tahun 1693 Masehi? Ya. Bagaimana Beliau menjelaskan mengenai ayat ini? Ya, tentu saja dalam bahasa Melayu. Di sini disebutkan ya, ini tulisannya huruf Arab Melayu ya. Tapi ini ada bahasa Arabnya. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas sholihin. Sama dengan itu. Jadi tertulis wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas sholihin. Wa tarakna alaihi wa ala ishaq. Di sini diterjemahkan dalam bahasa Melayu, huruf Arab Melayu. Dan telah kami ceritai kesukaan akan dia dengan beroleh anak bernama Ishak. Maksudnya dia mendapatkan anak ya, dia beroleh anak bernama Ishak. Jadi ayat ini menegaskan Ishak itu dilahirkan. Ada berita gembira tentang kelahiran Ishak. Berarti logikanya di ayat-ayat sebelumnya peristiwa kurban itu merujuk pada kakaknya Ishak, Ismail. Tentu saja kakaknya Ishak adalah Ismail. Ini adalah informasi yang termaktub dalam kitab Tarjaman Al-Mustafid karya dari Syekh Abdul Rauf Singkel. Dan sampai sekarang ini menjadi rujukan yang paling otoritatif dalam memahami kitab tafsir berbahasa Melayu generasi awal. Dan ini pada masa Hindia Belanda sudah eksis di kawasan Asia Tenggara. Ini karya ditulis sezaman dengan karya Zubdatul Asrar yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang mufti Batavia yang beliau itu diasingkan oleh Belanda ke kawasan Cape Town di Afrika Selatan. Afrika. Jauh sekali ya? Jauh sekali. Ya. Jauh sekali. Kenapa diasingkan? Tentu ada masalah dengan Belanda. Ya. Karena dianggap ulama-ulama dari Asia Tenggara ini harus diwaspadai. Karena karya-karyanya ini sangat berperan untuk menjadi masalah pemerintahan Hindia Belanda. Karena mereka ada tujuan-tujuan tertentu ya? Ya tentu saja, karena bukan hanya pada persoalan politik, tapi juga persoalan teologis. Kalau orang-orang Eropa menguasai kawasan Asia Tenggara, yang muncul di benak kita ini kan persoalan politik, kekuasaan untuk kolonialisasi atau imperialisme. Tapi sekaligus bukan hanya soal itu, tapi juga persoalan teologis, misionarisasi. Makanya ada 3G ya, gospel, glory, satunya lagi apa? Gold. Gold itu emas. Gospel itu Injil. Glory itu kemenangan, kemuliaan. Jadi memang ini tidak bisa dipisahkan. Mengapa ulama-ulama dari Nusantara, Asia Tenggara ini harus diwaspadai oleh pemerintah Belanda? Karena mempunyai akar yang kuat dalam pergerakan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya persoalan menentang Belanda, tapi juga melawan gerakan misionarisasi waktu itu. Cuma referensi yang dipakai oleh para ulama ini hanya merujuk pada dokumen internal, hanya dokumen Islam saja. Tapi kan tidak secara tegas langsung menyentuh persoalan teologis dunia agama lain. Hanya fokus pada referensi keislaman saja, Quran maupun hadis, ya kan? Itu kalau kita baca dari karya Syekh Abdul Rauf Singkel maupun Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, kalau kita sudah tahu begini, dan tadi sudah saya jelaskan tafsir Jalalain itu juga menyebutkan berkaitan dengan yang disembelih itu pasti bukan Ishak. Memang kalau kita baca begitu, yang disembelih itu pasti bukan Ishak. Karena ayat 112 menyebutkan berita kelahiran Ishak. Dan persoalannya kenapa diterbitkan di Mesir, bukan diterbitkan di kawasan Indonesia atau kawasan Hindia Belanda. Yang menjadi pertanyaan, pelarangan Belanda itu baru muncul terhadap Quran terjemahan dalam versi bahasa Belanda itu pertama kali yang diterjemahkan oleh Sudewo. Nah ini tebal sekali. Dan ini adalah
Quran berbahasa Belanda yang pertama yang diakses oleh para penggerak kemerdekaan. Kita tahu Bung Karno itu sangat fasih bahasa Belanda, fasih juga bahasa Inggris. Bung Hatta juga begitu, sangat mahir bahasa Belanda, sangat mahir juga bahasa Inggris. Kiai Haji Agus Salim, kalau tidak keliru beliau orang dari Minangkabau, dari Padang kalau tidak keliru ya. Pergerakan. Beliau juga sangat mahir dan sangat fasih bahasa Belanda dan sangat fasih bahasa Inggris. Dan mereka ini adalah salah satu di antara para sarjana dari kawasan Indonesia yang menekuni bukan hanya persoalan kebangsaan, tapi juga bidang keagamaan mereka baca. Tentu saja yang dapat mereka akses itu bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nah, salah satu hal yang membuat Belanda itu keberatan dengan munculnya terjemahan Quran berbahasa Belanda yang dipelopori oleh Sudewo ini, itu karena di dalamnya karya Sudewo ini memberikan catatan-catatan terkait mengenai Alkitab. Yang sebelumnya kitab-kitab tafsir dalam bahasa-bahasa lokal itu tidak ada kutipan-kutipan selain Quran dan hadis. Tidak menyentuh ke sana. Tidak menyentuh mengenai ayat-ayat Alkitab, tidak pernah menyentuh mengenai ayat-ayat Bible. Satu-satunya karya berbahasa Belanda, Quran terjemahan bahasa Belanda, itu adalah karya Sudewo ini. Dan memang ini judulnya kita baca De Heilige Quran. Jadi ini Quran dalam bahasa Belanda yang ditulis oleh Maulvi Muhammad Ali, dan ini in het Nederlands vertaald door Sudewo, yang kemudian dialih bahasakan oleh Sudewo. Jadi ini adalah karya yang membuat Belanda itu harus waspada dengan karya ini. Jangan sampai itu bisa mempengaruhi pergerakan orang-orang pergerakan Indonesia waktu itu. Dan memang betul kalau kita cek di sini karyanya ya, karya yang berkaitan dengan kutipan-kutipan ayat-ayat Alkitab itu memang ada di sini. Saya ambil contoh di sini ya. Sebentar Pak Li. Ini berarti Sudewo ini bikin terjemahan Al-Qur'an, tetapi dengan catatan-catatan diambil dari Alkitab gitu maksudnya ya. Kemudian ini kitab ini dilarang sama orang Belanda. Dilarang oleh Belanda untuk beredar dan diedarkan. Karena apa? Dikhawatirkan mempengaruhi teologi keagamaan, penyebaran Kristen itu ya. Tentu saja ini menarik untuk dibicarakan. Kenapa itu menjadi sebab pelarangan atau pemberedelan mengenai terjemahan Quran bahasa Belanda ini. Dan memang betul di pembahasan ayat 102 misalnya, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala anak itu usia dewasa, di sini disebutkan itu dalam catatan kaki, the droom bedoelt waar schriftlich dat Ismail. Mimpi yang berkaitan dengan mimpi Ibrahim ini itu merujuk pada anak yang namanya Ismail. Jadi memang secara tegas di sini itu kalau kita lihat ini adalah penegasan yang disembelih itu bukan Ishak tapi Ismail. Dan kenapa bisa begitu? Karena dalam tradisi Belanda yang tentu saja agama Kristiani yang menyebutkan secara tegas siapa yang disembelih? Ishak. Dan kita bisa baca dalam Alkitab bahasa Belanda kan? Pak Edi bisa bahasa Belanda? Nggak bisa. Dulu bahasa Belanda itu ya lumayan ya. Sebentar saya bacakan di sini. Pasal 22, mungkin Pak Edi bisa cek ya. Kejadian pasal 22 ayat kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di sini kan disebutkan di bahasa Belanda. Versi bahasa Belanda, Abraham over. Jadi ini kurban Abraham. Kurban yang dilaksanakan oleh Abraham. Ayat yang kedua disebutkan begini. And he said, dan dia berfirman, name nu ozon, ambillah anakmu. Zon itu anakmu. Uiene den he liefhet Isaac. Uiene yang satu-satunya. Den he liefhet Isaac yang namanya Ishak. Jadi secara tegas di situ namanya memang disebut Ishak. Sementara kalau Quran ini bahasa Belanda menyebutkan Ismail, ini kan dianggap membahayakan ini. Itulah sebabnya
pelarangan itu terjadi. Dan yang melarang memang Belanda. Tapi apakah Belanda langsung melarang untuk penggunaannya dan peredaran dari Quran terjemahan bahasa Belanda ini? Ya. Ternyata tidak. Tapi melalui seorang tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Oh, ada Habib. Yang Berarti Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu? ya, atau tokoh gimana? Islam yang ada di Batavia. Oh, Dia Batavia. mufti Batavia. Dia menulis buku, mungkin bisa ditampilkan Pak Edi. Beliau itu menulis buku, ini kitab bernama. Jadi kalau di situ dilihat judul teksnya, ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Ini kitab bernama? Ini bahasa apa? Bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Oh. Bahasa Melayu. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fid Din Bisalama. Penulisnya siapa? Itu tadi, Syekh atau Habib Utsman bin Yahya. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Oh, Menurut fatwa dari Habib ini. Habib Utsman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di Ditulis karya di ini. buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang ditulis, diterjemahkan oleh Sudewo ini juga dari Habib Utsman bin Yahya. Oh, di bukunya ditulis seperti itu. Ditulis mengenai persoalan pelarangan itu. Jadi pelarangan mengenai pemberontakan itu di kitab ini, dan sekaligus bagaimana orang-orang Indonesia itu tidak boleh membaca tulisan dari Sudewo yang berkaitan dengan Quran dalam terjemahan bahasa Belanda. Mungkin orang bertanya, ini Quran terjemahan dari siapa ya? Atau dari kelompok mana? Memang ini adalah Quran dari kalangan Ahmadiyah memang. Ini kalangan Ahmadiyah. Tapi persoalannya, apakah karena Ahmadiyahnya itu yang menyebabkan pelarangan peredaran Quran ini dalam bahasa Belanda? Sepertinya ini adalah alasan yang minor. Alasan yang mayor bukan masalah sektariannya, tapi karena di sini secara tegas yang menyebutkan bahwa yang disembelih itu Ishak dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, itu adalah karya ini. Kutipan-kutipan Alkitab itu yang menyebabkan. Jadi kalau dianggap ini karena berasal dari kalangan Ahmadiyah, nampaknya itu alasan yang minor saja, kalau menurut saya ya. Tapi alasan mayornya itu karena kutipan ayat Alkitab itu memang banyak di sini. Dan itu tidak dijumpai dalam tulisan tafsir lain. Iya kan? Ini kalau ditulis bahasa Indonesia mungkin menarik ini ya. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Sudah. Tapi yang saya tahu, kenapa ini menjadi karya berbahaya menurut pemerintah Belanda? Karena memang diakses oleh para akademisi, para sarjana, dan mereka itu para penggerak kebangsaan pada masa itu. Termasuk Bung Karno sendiri kan? Iya. Pak Edi pernah baca tulisan yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Pernah baca. Ya kan? Iya. Di situ Bung Karno secara terus terang, saya banyak mengenal Islam dengan keislaman yang modernis, menurut beliau, itu dari buku-buku Ahmadiyah. Dia terus terang mengatakan begitu. Meskipun dia bilang, meskipun saya tidak sepakat dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Tetapi dari buku-buku tulisan dari kalangan Ahmadiyah, termasuk Quran, terjemahan bahasa Belanda ini yang menyebabkan Belanda itu mewaspadai. Karena mengutip ayat-ayat Alkitab itu. Apalagi pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda waktu itu kan bahasanya orang elit ya. Bahasa elit. Bahasa orang-orang pergerakan, orang betul. pendidikan tinggi itu kan rata-rata Belanda semua bahasanya. Karena kita tahu Pak Edi, bahasa para penggerak kebangsaan, orang-orang pergerakan waktu itu, mereka itu kan orang-orang yang sangat kritis terhadap kolonial. Dan mereka aksesnya itu menggunakan buku-buku bahasa Belanda. Dan ternyata kitab tafsir bahasa Belanda yang pertama yang kemudian dilarang oleh Belanda ya dari kalangan Ahmadiyah karya Sudewo ini ya. Jadi saya di sini bukan bicara mengenai sektariannya. Saya bicara mengenai kebenaran fakta. Kenapa tafsir bahasa Belanda yang pertama tidak diterima oleh Belanda, tapi justru dilarang oleh Belanda dengan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Utsman bin Yahya. Dan itu seorang mufti Belanda. Kenapa dilarang? Apakah karena alasan sektarian? Mungkin ya, tapi kan minor alasan itu. Tapi alasan mayornya adalah
yang menjadi pemberatnya itu karena banyak kutipan ayat Alkitab di sini yang tentu saja itu membahayakan bagi pemerintah Belanda dan misionarisasi di Hindia Belanda. Otomatis mengkritisi Alkitab juga. Nah, itulah yang kemudian saya simpulkan bahwa ini Belanda memang bukan hanya persoalan politik yang sedang dimainkan, tapi juga persoalan teologis yang tentu saja ini dianggap ancaman bagi pihak Belanda. Itulah sebabnya Snoek Hurgonje kan sahabat dekat dengan Habib Utsman bin Yahya, dan yang memerintahkan untuk menjadikan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia adalah Snoek Hurgonje sendiri. Dan buku ini menarik, Pak Edi. Membungkam ulama. Ya, ini bicara mengenai Snoek Hurgonje. Saya bacakan aja ini ya, supaya nanti gampang bisa siapa itu, Pak? ditelusuri. Tulisannya B.G. Rizkiansyah. Ya. Said Utsman sudah mendapatkan kedudukan mapan sebagai guru agama. Dia dikenal sebagai ulama yang berilmu, produktif, dan tak kenal kompromi dalam soal agama. Ia dikenal pernah berpolemik dengan ulama lain dari Kepulauan Melayu Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Padahal ini tokoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi itu adalah guru dari para ulama dari Asia Tenggara yang bermukim di Mekah. Tapi dia kontras. Dimusuhi. Bukan dimusuhi, dia kontras dengan Habib Utsman bin Yahya ini. Ia amat berupaya untuk menjaga pandangannya mengenai Islam yang murni. Untuk itulah ia menganggap penting untuk melibatkan otoritas negara atau penguasa dalam mengatur dan mengelola agama di Hindia Belanda. Pandangannya inilah yang membuatnya menjadi relasi mesra dengan pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Dan ini bisa dirujuk dalam buku tulisan dari Snoek Hurgonje sendiri. Snoek Hurgonje mengatakan, Snoek Hurgonje amat memuji karya Manhaj al-Istiqomah yang tadi saya tunjukkan bukunya itu. Jadi Snoek Hurgonje itu mengutip karya dari Habib Utsman bin Yahya yang berjudul Manhaj al-Istiqomah, hingga ia menulis sebuah ulasan mengenainya dalam surat kabar Lokomotif dalam bahasa Belanda. Dalam artikel tersebut, Snoek menulis judul Seorang Guru yang Bermanfaat. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ia menilai positif karya Sayyid Utsman atau Habib Utsman itu dan menyebutkan bahwa siapapun yang mengkhutbahkan perang suci melawan pemerintah atau orang Eropa di Hindia akan berhadapan dengan Sayyid Utsman. Berarti gerakan kemerdekaan ada fatwa dilarang. Dilarang oleh Habib Utsman bin Yahya ini. Jadi Belanda itu tidak secara terus terang melawan para ulama di Nusantara, tapi dia menggunakan orang lain untuk memberikan fatwa supaya ada yang menjadi pelindung bagi Belanda ketika melakukan kebijakan tertentu. Itu berarti untuk masalah adu domba sesama ulama itu mulai Belanda kan dikenal dengan Divide et Impera. Berarti sesama ulama ya itulah sebabnya kalau kita bisa baca ini kan bisa kelihatan memang Belanda ini sangat begitu mahir dalam persoalan politik dan persoalan teologis. Dan itu diakui. Dan kita harus berterima kasih meskipun banyak orang yang nggak sepakat. Itu Ahmadiyah kan dianggap menyimpang. Iya, ini kan soal sektarian. Tapi Belanda itu begitu ketakutan ketika ada Quran terjemahan bahasa Belanda, itu bahasa kaum elit pergerakan. Ternyata di situ bicara mengenai Alkitab atau Bible yang dikutip, dan itu membuat kekisruhan bagi Belanda. Itulah sebabnya Belanda menggunakan tangan dari seorang ulama yang ada di Batavia, seorang mufti Batavia yang namanya Habib Utsman bin Yahya. Berarti Sudewo ini dengan kata lain waktu itu di zaman itu seorang kristolog ini. Ya tentu saja. Dia menguasai kristologi. Dan itu memang sudah diakui oleh siapapun. Ini kalau kita lihat terjemahan Al-Quran karya Sudewo ini nanti mirip dengan karya Ustadz Ali besok itu ya. Malah lebih banyak nanti kutipannya. Kalau karya yang akan saya buat itu bukan hanya kutipan dalam versi Alkitab, baik bahasa Suryani yang disebut Peshitta, tapi juga bahasa Ibrani. Tapi juga ada teks-teks Weda dalam bahasa Sanskrit, termasuk kitab Dhammapada Buddha. Jadi Buddha, Hindu, Yahudi, Kristen. Ya semua akan saya berikan catatan itu karena ada link dengan ayat-ayat Al-Quran, dan itu saya kira tidak ada masalah. Berarti justru semakin memperkaya perspektif kita. Berarti lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Nah kalau kita baca ini udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Kitab Suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir singkat. Karya yang direstui oleh Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Khalifah dari kalangan Ahmadiyah ya.
Khalifah Masih yang kelima. Itu catatan kakinya juga semakin memperkaya apa yang dikatakan oleh Sudewo dalam catatan kaki kitab atau buku tersebut. Saya ambil contoh tadi yang berkaitan dengan itu ya. Memang ini menarik untuk didiskusikan karena berkaitan dengan catatan versi Alkitab itu, Pak Edi. Iya. Seandainya tidak merujuk pada catatan versi Alkitab, mungkin tidak ada masalah Belanda. Ya, Tapi kalau cuma sektarian aja mungkin Belanda Iya. masih acuh ya mungkin. Acuh tak acuh, acuh tak acuh. Tapi kalau sudah Menyangkut menyentuh persoalan politik Belanda dan agama mayoritas Belanda, misi mereka maka kan. Belanda mulai ikut campur untuk Iya. mewaspadai. Nah, saya ambil contoh di sini ya, ayat 112. Nah, ini. Di sini catatan kaki misalnya begini. Kesediaan Ibrahim mengorbankan Ismail telah dilembagakan dalam peraturan Islam tentang kurban dan seterusnya ya. Di sini ada kata-kata begini. Sebagian penganjur Kristen telah gagal dan sia-sia berusaha menunjukkan bahwa karena Ismail diperanakkan oleh seorang sahaya perempuan, ia lahir atas perihal manusia secara wajar. Sedang Ishak diperanakkan oleh perempuan merdeka. Ia lahir oleh sebab perjanjian. Galatia pasal 4 ayat 22 ayat 23. Disebutkan Hal yang kayak ayat. begini itu yang membuat Belanda itu semakin Iya. mewaspadai. Karena kalau kita lihat terjemahan Quran versi bahasa Jawa, yang huruf Arab Jawa, atau versi bahasa Melayu yang menggunakan huruf Arab Melayu, itu referensinya Islam semua. Ya, kalau kita mengetahui penerbitan Quran bahasa Indonesia yang pertama ya, itu tahun 1965. Itu bagian awal, itu pengantarnya itu semua berasal dari catatan kaki saudara kita kaum Ahmadiyah. Oh gitu. Iya. Nanti suatu saat kita bahas. Ya. Betul nggak itu ada sumbangsih? Tapi bukan berarti ini kita bicara sektarian ya Pak Edi. Kalau bicara sektarian ini benar atau salah itu nanti urusan fatwa Majelis Ulama ya. Itu bukan urusan saya. Saya hanya bicara sebagai periset, peneliti bahwa memang kitab tafsir Quran yang pertama yang dilarang oleh Belanda itu memang dari kalangan Ahmadiyah. Yang dilarang gitu. Iya, karena pertama ditulis dalam bahasanya penguasa Belanda. Coba bahasanya bahasa Belanda, Pak Edi. Apa tidak keberatan orang-orang Belanda itu? Ini kan berbahaya kalau bahasa Belanda dibaca oleh orang-orang Belanda, itu banyak yang terpengaruh nanti. Apalagi dibaca oleh para pergerakan orang-orang Indonesia yang melawan Belanda, kolonialisasi. Itu semakin berbahaya. Makanya Belanda meletakkan seorang mufti Batavia yang bernama Habib Utsman bin Yahya untuk segera mengeluarkan fatwa pelarangan peredaran buku ini, kitab tafsir ini dalam bahasa Belanda yang tadi saya sebutkan. Termasuk melarang pergerakan melawan pemerintah Belanda. Iya, termasuk itu. Jadi memang Belanda ini taktiknya mulai zaman dulu sampai sekarang, sampai akhir Belanda itu memang adu domba ya. Bukan hanya untuk merusak kerajaan-kerajaan kecil-kecil itu, termasuk urusan masalah agama juga. Ya, tokoh-tokohnya juga ya. Masalah agama juga ikut campur. Makanya Nukhurhonya itu orang yang kontroversial kan sebetulnya. Iya. Sampai hari ini namanya kan dikenal Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. Pakai nama Syekh itu. Iya. Dan sudah berhaji Pak Edi. Iya. Tetapi para ulama kita mengatakan ini tidak bisa disebut ulama. Penyusup ya. Karena dia sebetulnya adalah orang non-Muslim tapi membuat kekacauan dalam keislaman itu sendiri. Menyusup istilahnya. Iya. Dan banyak buku-buku yang sudah ditulis, bukan orang Indonesia, tapi juga orang luar negeri, yang mencoba untuk berbicara siapa itu Nukhurhonya. Dan memang ini orang yang mahir bahasa Arab. Iya. Berarti mereka itu para misionaris ya? Itu tidak tanggung-tanggung kalau belajar. Oh, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau terjun langsung ke dalam. Kalau Nukhurhonya demi kolonialisasi di Nusantara ini, maka Aceh itu jebol kan gara-gara Nukhurhonya. Gitu ya. Kalau seandainya tidak ada Nukhurhonya, Aceh itu tidak mungkin bisa ditaklukkan sama Belanda. Jadi dua bangsa besar di kawasan Asia Tenggara ini yang jebol ya, yang bisa ditaklukkan itu gara-gara Nukhurhonya. Pertama, Jawa, waktu itu kan perang melawan Belanda itu luar biasa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, ya kan? Dan itu dilumpuhkan setelah Nukhurhonya ikut campur, dilumpuhkan. Dan itu perang selama 5 tahun. Dan Pangeran Diponegoro dibuang sampai ke Manado
dan kemudian dibuang ke Makassar dan wafat di Makassar. Semua ulama diboyong ke sana semua. Iya. Nah, kemudian yang prajurit-prajurit kelas bawah itu menyebar. Penyebaran itu ada tanda. Tandanya adalah setiap rumah harus ada namanya pohon apa itu sawu. Oh, di Itu depan tandanya rumah harus bahwa ini adalah tanam. ini adalah pasukan dari Pangeran Diponegoro. Oh. Ya. Dan saya kemarin penelitian di kawasan Blitar bahwa semua prajurit Pangeran Diponegoro yang menyebar di semua kawasan di wilayah Jawa ini mesti tandanya di depan rumah ada wit sawu. Ada tanaman sawu. Ada tanaman sawu. Itu sebagai bukti bahwa itu adalah bagian dari prajurit Pangeran Diponegoro. Mereka itu punya anggapan sederhana, Pak Edi. Pangeran Diponegoro bukan dibuang, tapi dihajikan oleh Belanda. Jadi mereka menunggu kedatangan itu, tapi nggak datang-datang. Oh gitu. Akhirnya apa? Mereka mewariskan tradisi yang namanya membaca serat Ambio. Tahu apa isinya serat Ambia? Itu cerita para nabi dan perjuangan para nabi. Itu dibaca dalam bentuk macopatan. Dan kemarin saya riset di wilayah Blitar. Bahasa Memang Jawa betul, gitu? bahasa Jawa. Itu dibacakan mulai dari habis Isya sampai mau subuh. Dibaca semua itu. Itu hari tertentu atau gimana? Kalau tradisi yang sekarang itu pada momen-momen tertentu. Tapi kalau dulu itu dibaca setiap pekan itu. Setiap minggu. Setiap pekan. Ya entah hari Kamis atau hari istimewa. Biasanya ada hari-hari tertentu. Ya. Dan begitulah ketika ulama-ulama diasingkan, dibawa, diboyong sampai ke Manado, meninggal wafat di sana. Di sini sudah nggak ada ulama-ulama lagi yang otoritatif, hanya ulama kelas bawah dan menyebar, terpecah-pecah. Belanda mulai masuk dengan keputusan-keputusan melalui fatwa. Dari siapa? Habib Utsman bin Yahya. Nah, di Aceh juga begitu. Aceh hancur melalui fatwa-fatwa begitu. Makanya tadi seperti Syekh Yusuf tadi dibuang ke Afrika. Dibuang sampai ke Afrika. Dibuang sampai ke Afrika. Sampai meninggal di sana. Ya. Bahkan menciptakan buku pun dicetak di Mesir akhirnya. Iya. Iya. Jadi kita belajar banyak mengenai sejarah kita. Bagaimana kalau sebuah bahasa itu dianggap berbahaya, ya bahasa Belanda waktu itu. Iya. Maka kalau tafsir berbahasa Belanda dan itu sudah mulai bicara mengenai Alkitab, mau tidak mau Belanda harus ikut memberangusnya. Itu dengan cara dilarang. Snok-Horgonya tuh menciptakan buku kamus itu ya? Snok-Horgonya tidak membuat buku yang berupa kamus. Apa itu? Dia membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan. Dalam bentuk fatwa-fatwa keputusan Belanda maksudnya ya. Dan itu ditulis dalam bahasa Belanda. Dan itu juga dicantumkan dalam surat kabar namanya lokomotif dalam bahasa Belanda di Netherlands Belanda. Karena dia sudah menguasai Al-Quran, menguasai Pak Edi, bukan hanya menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa Arab. Jadi dia bisa memecah belah dari dalam. Iya. Kemudian membenturkan antara ulama Indonesia sendiri. Iya. Kemudian dia memakai Habib untuk mengeluarkan fatwanya. Wah, lihai dia ya. Itulah sebabnya kita harus paham sejarah. Supaya kita belajar dari sejarah, kita bisa merawat kebangsaan kita ini ke masa depan supaya kita bisa tahu langkah apa yang terbaik untuk kita lakukan. Masya Allah ya.